Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 271, 7 Jumadil Ula 1444 Hijriah, 2 Desember 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema musibah, muhasabah dan tanggung jawab pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tentu masih sangat berduka. Pasalnya sudah lebih dari sepekan sebagian warga Cianjur dan sekitarnya terdampak gempa. Gempa pertama yang bermagnitudo 5,6 terjadi pada Senin 21 November 2022 lalu. Gempa susulan sampai saat ini pun masih terus terjadi. Sampai hari ini sudah lebih dari 350 warga meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan bangunan. Ribuan bangunan, khususnya rumah tinggal, hancur. Banyak warga terpaksa tinggal atau tidur di tenda-tenda pengungsian hingga saat ini. Berbagai fasilitas publik juga banyak yang rusak. Di sisi lain, akses ke posko-posko gempa juga tidak mudah. Akibatnya, meski banyak bantuan dari berbagai daerah, tidak semua bisa didistribusikan kepada seluruh korban yang terdampak gempa. Padahal mereka amat membutuhkan makanan, obat-obatan, popok bayi, akses air bersih dan lain-lain. Pendengar rahimakumullah, sikapi dengan iman. Bagi kaum mukmin, setiap musibah harus dihadapi dengan keimanan. Seorang muslim wajib mengimani bahwa tak ada satupun musibah yang dia alami melainkan atas kehendak Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin atau kehendak Allah. Dengan kata lain, musibah adalah bagian dari qada Allah SWT sebagaimana dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Sikap seorang muslim terhadap qada Allah SWT adalah ridha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala'i wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhatu." Sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Siapa saja yang ridho, untuk Dia keridhaan itu. Siapa yang benci, untuk Dia kebencian itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Pendengar rahimakumullah, sabar, tawakal dan syukur. Karena merupakan qadha, musibah pun harus dihadapi dengan kesabaran. Allah SWT memuji orang-orang yang selalu sabar. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, "Lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saat ditimpa musibah, seorang hamba juga harus selalu bertawakal kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan pernah musibah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami. Hanya kepada Allah lah kaum mukmin bertawakal. Dalam menghadapi musibah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajari kita agar melakukan istirja, yaitu mengembalikan segalanya kepada Allah SWT dan berdoa. Dalam menghadapi musibah, hendaknya juga kita banyak berzikir. Zikir akan dapat menetrapkan hati. Bisa dilihat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Hendaknya juga kita memperbanyak ibadah dan taqarrub kepada Allah SWT baik dengan sholat, sedekah, tilawah Al-Quran, sholat-sholat sunnah dan taqarrub lainnya. Bahkan, musibah yang menimpa ini seharusnya juga melahirkan rasa syukur. Dengan musibah ini, kita harus bisa memberikan nilai dan makna atas beragam nikmat yang selama ini telah Allah SWT berikan kepada kita. Nikmat sehat, kebugaran badan, nikmat kondisi kehidupan yang normal yang dengan itu bisa leluasa beraktivitas, mencari rizki dan sebagainya. Rasa syukur itu akan makin meningkat saat musibah berhenti dan saat Allah SWT mengembalikan nikmat berupa kehidupan yang kembali normal. Dengan itu, musibah akan berubah menjadi kebaikan dan membuahkan banyak kebaikan. Pendengar rahimakumullah, tobat dan muhasabah. Selain sabar, tawakal dan bersyukur, saat terkena musibah,
seorang muslim juga diperintahkan untuk segera bertobat kepada Allah SWT dan melakukan banyak muhasabah. Sebabnya Allah SWT mengingatkan bahwa beragam musibah atau bencana datang sering karena perbuatan atau dosa manusia sendiri. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah atau bencana apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan atau dosa kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa saat kejahatan merajalela, Allah SWT akan meratakan bencana. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan binasa, wahai Rasulullah? Padahal di sekitar kita ada orang-orang soleh. Beliau menjawab, na'am, idza kathural khobathu. Ya, jika kejahatan sudah merajalela. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu, sekarang inilah momen untuk kita kembali kepada Allah SWT dengan tobat yang sesungguhnya, baik secara personal maupun kolektif. Pasalnya, siapapun yang jujur akan melihat di negeri yang mayoritas muslim justru banyak terjadi pelanggaran terhadap syariat Islam. Banyak terjadi korupsi, LGBT, penistaan agama Islam, adu domba antara sesama anak bangsa, sikap mencampakkan syariat Islam dan lain-lain. Beragam ketidakadilan dan tindak kezaliman juga seperti tak pernah berakhir. Karena itu, kaum muslim harus melakukan taubatan nasuha, kembali kepada Allah SWT dengan menaati semua aturannya. Mereka harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sebabnya, pangkal dari segala musibah atau bencana ini karena kita berpaling dari Al-Quran. Keadaan ini telah diterangkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Quran Surah Toha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku atau Al-Quran, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Kehidupan yang sempit di dunia tidak lain adalah kehidupan yang semakin melarat, miskin, sengsara, menderita, terjajah, teraniaya, tertindas, termasuk mengalami ragam kesusahan akibat berbagai musibah yang melanda negeri ini. Kondisi buruk ini tentu tak boleh terus berlangsung. Kaum muslim harus segera mewujudkan ketaatan penuh dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Demikian sebagaimana yang Allah SWT inginkan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Penerapan syariat Islam secara kafah adalah wujud ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, tanggung jawab pemerintah. Pada dasarnya, menolong orang-orang yang terkena musibah adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama. Namun demikian, yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Sebabnya, pemerintah memang diamanahi untuk mengurus segala urusan rakyatnya, termasuk saat rakyat ditimpa musibah sebagaimana saat ini. Karena itu, pemerintah wajib melakukan ikhtiar terbaik dalam mengatasi rentetan dampak yang dirasakan warga akibat musibah gempa ini. Pemerintah harus memastikan dan menjamin setiap warga negara yang terdampak musibah terpenuhi segala kebutuhannya, terutama makanan, akses terhadap air, layanan kesehatan dan obat-obatan. Berapapun biaya yang diperlukan harus disediakan dan dikeluarkan oleh pemerintah. Realokasi anggaran, penggunaan sisa anggaran lebih, dan sisa lebih penggunaan anggaran termasuk opsi yang bisa dilakukan. Kuncinya adalah kepedulian dan kemauan pemerintah untuk bertanggung jawab penuh mengatasi semua persoalan akibat musibah gempa ini. Selain itu, sudah seharusnya pemerintah lebih serius dalam melakukan antisipasi ikhtiar optimal jika sewaktu-waktu berbagai musibah atau bencana kembali datang. Ini adalah bagian dari amanah kekuasaan. Kelak di akhirat, amanah kekuasaan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyatihi." Pemimpin manusia adalah pengurus mereka dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad. Amanah pemimpin atau pemerintah seperti dalam hadis di atas adalah mengurus urusan-urusan rakyat, riayah syu'unir ra'iyah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarh Sahih Muslim.
Riayah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah Islam serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh pemimpin yang amanah. Dalam mengurusi rakyat, pemerintah hendaklah berlaku seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya, Sayyidul Qaumi Khadimuhum, pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Pengurusan rakyat oleh pemerintah ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik kecuali dengan menjalankan seluruh hukum dan aturan Allah SWT dalam wujud penerapan syariahnya secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 271, Musibah, Muhasabah dan Tanggung Jawab Pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.